Hai semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan tips sederhana bagaimana cara meningkatkan kemampuan presentasi di masa new normal. Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan like, berikan komentar, dan juga jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa meningkatkan, untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Presentasi menjadi satu hal yang sangat penting di era sekarang ini, karena di masa pembatasan sosial berskala besar dan juga pembatasan di berbagai macam sektor, tentunya presentasi yang dilakukan secara virtual atau di dalam jaringan menjadi pilihan satu-satunya untuk dapat terus produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Presentasi dapat dilakukan oleh mereka yang sedang kuliah, sedang sekolah, mereka yang menjadi pengusaha, menjadi tenaga profesional, atau juga menjual produk dan berbagai macam kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu, presentasi menjadi sangat penting di era yang sekarang ini. Ada sedikit perbedaan tentunya presentasi yang dilakukan di era yang sebelum pandemi dengan era yang saat pandemi, karena pada masa era sebelumnya, kita mungkin presentasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka langsung atau di dalam ruangan tertentu tanpa adanya pembatasan dan sekat-sekat tertentu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, presentasi dilakukan menggunakan platform-platform dalam jaringan yang tidak memungkinkan kita bertemu secara fisik atau secara sosial, tetapi kita dapat bertemu di ruang maya dan juga ruang-ruang virtual. Hal inilah yang menyebabkan presentasi yang dilakukan di masa non-pandemi dan masa pandemi sekarang berbeda, karena kita berhadapan dengan seseorang atau audiens yang tidak kita lihat jauh di sana. Nah, inilah 5 tips bagaimana caranya melakukan presentasi yang baik di masa new normal COVID-19 ini. Yang pertama, perhatikan aspek estetika. Nah, aspek estetika ini bahasa sederhananya adalah aspek keindahan, aspek yang ada dalam layar monitor, layar handphone, layar platform virtual yang digunakan. Hal ini termasuk pakaian, aksesoris, senyuman, mungkin bagi yang perempuan menggunakan make up atau hairdo yang digunakan. Tentu seseorang yang melihat Anda sedang berbicara, mempresentasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu di dalam jaringan atau di dalam platform tertentu akan sangat antusias ketika melihat tampilan kita secara fisik lebih baik daripada tampilan fisik yang biasa, tidak di dalam konteks melakukan presentasi. Nah, oleh karena itu penting kiranya untuk memperhatikan aspek keindahan atau estetika virtual ini, sehingga mata seseorang atau mata audiens akan terus fokus kepada Anda yang sedang melakukan presentasi. Nah, hal ini mungkin tidak harus spektrum ganteng dan cantik itu adalah luas sekali. Anda bisa berpakaian secara rapi dan sopan, layak untuk dilihat secara publik, dan juga tampilan kita tentunya ya diberikan sentuhan-sentuhan sedikit sehingga kita lebih sedikit dari kegiatan kita sehari-hari. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 adalah audio. Bagaimana suara kita terproduksi. Nah, tentu hal ini tidak hanya berhubungan dengan device atau alat-alat yang bagus, tetapi juga bagaimana kualitas suara kita, sumber dari suara kita. Tentunya kalau kita melakukan presentasi, kita lebih sedikit dari suara kita setiap hari, misalnya ketika kita berinteraksi dengan keluarga di rumah dan sebagainya. Karena tentu apalagi yang melakukan presentasi secara offline ya, direkam kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mendengarkan. Nah, hal ini tentu membutuhkan kualitas suara yang baik sehingga audio kita layak didengar oleh publik. Tentunya suara yang bagus adalah bukan suara yang terlalu keras, juga bukan suara yang terlalu kecil, tengah-tengah saja, sehingga kualitas suara kita tidak terkesan seperti orang yang sedang berteriak atau marah, tetapi juga tidak seperti orang yang sedang berbisik-bisik. Jadi di tengah-tengah saja. Nah, mungkin bisa jadi suara seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah tengah-tengah ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sehingga pas di jalan yang tengah. Kemudian yang keempat adalah perhatikan aspek dari audiovisualnya. Nah, hal ini mungkin menyangkut penggunaan dari mungkin PowerPoint, video,
visual grafis, properti, presentasi yang kita gunakan. Karena sering presentasi mungkin dikombinasikan dengan penggunaan media-media tertentu seperti media gambar, media video efek, media desain grafis, dan lain sebagainya, properti yang kita butuhkan untuk menjelaskan produk yang sedang kita presentasikan. Nah, hal ini kenapa penting? Karena mungkin di beberapa platform penyedia presentasi secara virtual diberikan slot untuk visual grafis kita tuh muncul lebih besar daripada yang dipresentasikan. Nah, bayangkan kalau misalnya properti, PowerPoint atau visual grafis atau video efek yang kita gunakan itu tidak bagus, tidak baik, tentunya ini akan mengurangi kualitas dari presentasi itu sendiri. Nah, yang nomor 4 adalah akselerasi dari visual dan audio. Ingat, di dalam presentasi yang bersifat audiovisual, tentunya tampilan gambar dan juga tampilan suara itu harus ajak dan harus simultan bersama-sama. Jangan sampai gambarnya kemana, suaranya masih berada di mana. Atau sebaliknya, suaranya sudah, presentasinya sudah sampai di mana, kemudian gambarnya masih sampai di mana. Jadi antara gambar dengan suara itu harus ajak satu padanan, satu kecepatan, sehingga orang-orang tidak dengan dapat memahami inti atau substansi dari apa yang sedang kita presentasikan. Dan ini tentunya membutuhkan latihan, rehearsal, dan juga GR yang cukup lama, sehingga presentasi yang Anda bawakan itu memukau dan juga tentunya mendatangkan dampak yang baik bagi audiens dan juga pendengarnya. Kemudian tips nomor 5 adalah perhatikan aspek attitude, bagaimana cara kita membuat sebuah kesimpulan yang powerful, yang merangkum semuanya, yang berbeda dari presentasi kita sebelumnya. Mungkin bisa jadi menggunakan quotes tertentu, kita menggunakan kata-kata bijak dan motivasi tertentu, atau mungkin kalau yang bisa membuat pantun yang bagus dan tidak garing begitu, bisa digunakan pantun. Intinya, pada aspek kelima ini perhatikan bagaimana cara kita menutup presentasi kita dengan baik dan bagus. Ini tentunya sangat penting ya, ketika kita presentasi dari awal sampai dengan akhir, kemudian kita tutup dengan baik. Ini menjadi bungkusan dan final touch yang sangat bagus untuk bisa menghasilkan presentasi yang memukau dan juga tentunya selalu diingat oleh audiens dan pendengar Anda semuanya. Nah, selamat mempraktekkan 5 tips untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan presentasi di masa new normal di era pandemi COVID-19 ini. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video dan tutorial berikutnya. Goodbye.